Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali di podcast horor sendirian. Dan malam ini saya akan bercerita tentang kisah yang ditulis dan dibagikan oleh seorang kreator Twitter bernama Om Ras. Tulisannya, ejaannya itu Om Ras TH. Dan cerita ini menceritakan tentang seorang janda. Janda ini namanya Dira, dan cerita ini terjadi di sekitar tahun 2020 dan berlatar tempat di Kalimantan Selatan. Jadi Dira ini adalah seorang pemilik warung makan dan dia adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dira ini bercerai dengan suaminya setelah sekian tahun. Dia ini menjadi korban perselingkuhan. Dan sekarang Dira dan kedua anaknya tinggal bersama sang ibu yang dia ini juga merupakan seorang janda. Dan awal-awal hidup tanpa suami, Dira ini benar-benar bingung mau kerja apa, sedangkan ia sama sekali tidak memiliki pengalaman dan ijazah. Hingga seorang tetangganya menawarkan Dira untuk bekerja di sebuah gudang rotan yang juga berada di Kalimantan Selatan. Dira ini pada saat itu tentu langsung menerima tawaran itu, apalagi tetangganya itu yang merupakan seorang laki-laki bujangan. Dia itu mau memberikan tumpangan pada Dira selama dia bekerja di gudang rotan itu. Dan singkat cerita, tanpa banyak syarat, akhirnya Dira pun mendapatkan pekerjaan pertamanya itu. Ia menjadi tukang gosok rotan atau membersihkan rotan menggunakan gosokan panci. Dan pada saat awal-awal kerja, Dira ini mengalami banyak kesulitan. Bahkan telapak tangannya ini sampai luka-luka. Tapi walaupun begitu, semangat kerjanya ini untuk dapetin uang tidak goyah sedikit pun. Apalagi ketika ia ingat anak-anaknya ini sudah pada besar dan pintar minta uang jajan. Dan singkat cerita, beberapa bulan ia bekerja di gudang rotan itu sebagai tukang gosok. Akhirnya Dira mendapat jalan untuk membuka usahanya sendiri. Jadi Dira ini bertemu seorang kawan lama yang mau membantunya dengan meminjamkan modal untuk Dira membuka usaha warung makan. Dan singkat cerita, Dira membuka warung dan dalam waktu 7 bulan Dira ini sudah berhasil mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh temannya sendiri itu tempo hari. Usaha warung makannya ini cukup laris. Setiap saat selalu saja ada yang datang ke warungnya untuk makan atau hanya sekedar membeli lauk pauk. Hingga suatu hari ini usaha warung makan Dira ini mendadak sepi. Pelanggan setianya itu yang biasa membeli makanan di situ pun sekarang malah cuma lewat, bahkan noleh pun enggak. Terus ibunya itu bilang, coba kamu tuh periksain warungmu itu. Siapa tahu ada yang neluh atau naruh sesuatu di sana sampai bikin warungmu sepi gitu, kata ibunya di suatu malam itu. Diperiksa kemana, Bu? Ya ke guru atau ustadz apa siapa gitu. Nah, Dira saat itu cuma menghela napas. Tapi aku tuh nggak kepikiran, Bu, kalau warung kita itu terkena hal-hal semacam itu. Ya kan gak ada salahnya buat meriksain warungmu itu. Ya wes, Bu, besok tak cari. Dan pagi harinya besoknya itu Dira sengaja gak jualan, dia tuh sengaja tutup. Dia pergi bersama ibunya menuju ke rumah seorang guru. Dan setelah sampai di sana, Dira dan ibunya dipersilakan buat masuk dan Dira menceritakan semua tentang warungnya pada guru itu. Gini Pak Guru, jadi saya ini mau minta air doa buat warung saya biar lancar dan laris lagi, kata Dira. Dan setelah Dira berkata seperti itu, ibunya ini lantas mengeluarkan sebotol air aqua yang mereka beli saat perjalanan ke rumah guru tadi. Dan tanpa berkata apa-apa, guru itu pun langsung membuka tutup botol dan beliau mulai berdoa. Dan setelah selesai beliau mengembalikan botol itu ke Dira. Jadi nanti air itu kamu pakai buat ciprat-cipratin ke meja dan halaman warung saat kamu mau buka. Oh iya, makasih Pak, kata Dira sambil memberikan amplop putih.
Nah, saat itu beliau ini menolak, tapi Dira ini tetap maksa dan naruh di bawah karpet. Dan keesokan harinya saat akan membuka warung, Dira melakukan hal yang sama seperti yang disuruh oleh guru semalam. Dan alhamdulillah hari itu warungnya kembali laris. Lalu saat buka ada satu pelanggan itu datang. Duh, lama kok baru buka mbak? Memangnya mbak Dira ini kemana aja? Saya setiap hari terpaksa ke warung ujung sana buat makan, kata laki-laki itu. Dia ini berusia 40 tahunan dan dia ini merupakan pelanggan setia warungnya Dira. Lah, Dira saat itu kaget dan tertegun mendengar perkataan laki-laki itu. Loh, padahal warung saya ini buka terus pak, cuma sehari kemarin aja tutup. Nah, laki-laki itu menahan suapan terakhirnya dan melotot menatap Dira. Loh, masa sih? Kok saya lihatnya tutup terus ya? Iya pak, bener, warung saya itu buka terus. Dan kalau tutup lama-lama saya kan gak ada pemasukan. Dan hampir 2 minggu ini nih memang saya sering melihat bapak ini cuma lewat di depan warung tanpa noleh ke sini, kata Dira. Laki-laki itu terdiam dan alisnya mengkerut. Terus ada satu orang pelanggan lagi bilang, loh Mbak Dira kok baru buka, lama tutup, habis dari mana mbak? Kata seorang wanita yang baru datang dan dia ini termasuk pelanggan setianya warung Dira. Dan hari itu Dira ini dibuat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan para pelanggan itu yang nanya kenapa warung Dira ini tutup begitu lama. Dan saat pulang ke rumah, dia ini bercerita tentang hari itu ke ibunya. Nah, kan bener apa kata ibu, warungmu itu diguna-guna sama orang. Kan selama ini warungmu memang rame, jadi wajar kalau ada yang iri. Nah, Dira saat itu hanya menghela napas panjang. Dia tuh sebenarnya nggak percaya sama hal yang kayak gitu, tapi seolah dia tuh ditampar oleh kenyataan kali ini. Dan untungnya ia langsung mengikuti saran ibunya itu, kalau enggak mungkin sampai sekarang warungnya tetap sepi. Akan tetapi kejadian itu hanya 1 minggu aja dan setelah itu warungnya ini malah sepi lagi. Kalau Dira nggak nunggu di luar untuk memanggil pelanggan-pelanggannya, warungnya mungkin tidak akan pembeli sama sekali. Dan saat ada yang makan di situ, dia tuh ada seorang pelanggan itu yang bilang, loh kok bau busuk ya mbak? Lalu Dira mengendus bau busuk yang tercium oleh pelanggannya itu, tapi Dira sama sekali nggak mencium bau apa-apa. Nggak ada bau apa-apa nih pak. Ada, ini baunya makin nyenget, kayaknya mungkin ada bangkai tikus di sekitar sini ya. Lelah, Dira mengerutkan alisnya. Dia tuh bingung. Loh, enggak mbak, ini kayaknya rasa nasinya basi nih. Loh, basi pak? Iya, ini coba dicicipi. Ya permisi pak. Lalu Dira saat itu mengincipi nasinya itu. Dan saat nasi itu masuk ke dalam mulutnya, Dira seketika memuntahkannya ke tanah. Loh iya kak, kok bisa basi ya? Ya udah mbak, kalau gitu saya permisi dulu, ini uangnya, katanya gitu. Loh nggak usah pak, kakak nggak perlu bayar buat makan ini, saya yang minta maaf. Dan moga-moga kakak nggak jera mampir ke sini. Ya udah, hal itu berlalu dan Dira saat itu melihat ke dalam tempat nasinya. Dan anehnya nasi yang berada di dalam tempatnya itu sama sekali nggak basi. Hari itu Dira tutup lebih awal karena ia ingin pergi ke rumah guru itu lagi. Dan singkat cerita, saat dia sampai di sana, Dira langsung menceritakan tentang warungnya yang menjadi sepi kembali. Dira meminta air doa itu lagi ke guru itu. Tapi keesokan harinya, meski banyak pembeli, entah kenapa mereka selalu menyisakan makanan di dalam piring itu. Bahkan ada yang baru sesuap itu sudah ditinggal begitu aja. Saat itu Dira penasaran. Dira pun mencicipi makanan sisa pembeli tersebut dan wajahnya mendadak berubah. Rasa makanan itu seperti makanan yang sudah basi. Tapi anehnya tampilan luar dari makanan itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda basi. Dira saat itu terduduk lemas. Raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang luar biasa. Sudah sekitar 4 harian warungnya seperti itu dan
pelanggan-pelanggan setianya pun sudah pada kabur ke warung yang lain. Ya, Dira tidak menyalahkan mereka karena siapa juga yang mau beli makanan basi seperti di warungnya itu. Sempat pada awalnya Dira ini mikir untuk berhenti berjualan, tapi ketika mengingat masa-masa sulitnya bekerja di gudang rotan dulu, semangat Dira ini untuk terus mempertahankan usahanya kembali bangkit. Nah, saat itu terdengar suara beberapa buah sepeda motor berhenti di depan warungnya. Dan tidak berapa lama masuklah 6 orang laki-laki ke dalam warung itu. Dira menyambut mereka dan mereka pun memesan minuman serta makanan ke Dira. Dan saat mereka duduk, para lelaki itu mulai asik mengobrol sementara Dira menyiapkan minuman serta makanan yang mereka pesan. Tidak berapa lama, 6 gelas es teh diantarkan oleh Dira ke meja mereka, disusul dengan makanan-makanan yang mereka pesan. Tapi saat mereka menyantap makanan itu, 4 dari 6 laki-laki itu tersebut mendadak muntah. Terus mereka tuh bilang, "Loh, kok basi ini?" "Loh, enggak, ini enak gini, masa dibilang basi?" Nah, ini kata salah satu temannya yang masih asik menyantap makanan itu. Saat itu ada namanya Rudi. Rudi pun ikut mencicipi makanan itu. "Iya, ini enak, gak basi," kata Rudi. Dira saat itu mendekat dan meminta maaf pada orang-orang itu. Dia juga menceritakan apa yang dialami warung makannya akhir-akhir ini ke 6 orang laki-laki itu. Lalu ada yang bilang, "Nah, ini pas banget, beruntung kamu ketemu dia di sini. Dia ini paham tentang masalah-masalah kayak gitu," kata salah satu di antara mereka, dan mereka ini menunjuk ke arah Rudi. Rudi dan satu temannya yang duduk tepat di sampingnya itu masih meneruskan makan. Mereka terlihat sangat lahap menyantap masakan itu. Dan setelah selesai makan, Dira pun mendekati Rudi. "Kak, sebelumnya maaf kalau sedikit lancang, tapi kalau memang bisa saya mau coba, Kak." "Panggil Amang aja," kata Rudi. Dira mengangguk. Meski lelaki ini sepertinya sepantaran dengannya, tapi ia tetap memanggil Rudi dengan sebutan Amang. Saat itu Rudi pun terlibat obrolan yang cukup serius dengan Dira. Entah apa yang mereka obrolkan, tidak ada yang mendengarnya. Dan setelah membayar makanan itu, Rudi dan kawan-kawan itu pun berpamitan untuk pulang. Dan singkat cerita, Dira ini merasa resah menunggu kabar dari Rudi yang tak kunjung datang menemuinya. Malam harinya saat warungnya akan tutup, ponselnya ini berbunyi. Awalnya Dira males ngangkat panggilan itu karena nomor si penelpon ini tidak dikenal. Dan dia memutuskan untuk mengangkat. "Halo, ini siapa ya?" "Ini Amang," kata suara di balik telepon itu. Dira saat itu terkejut, terus bilang, "Wah, udah lama saya nunggu telepon dari Om ini." Dan dari percakapan itu mereka memutuskan untuk bertemu. Dan saat itu Dira menunggu cukup lama di warungnya. Ia juga sempat beberapa kali melihat anak dari pemilik warung di ujung. Dia itu bolak-balik lewat di depan warungnya yang membuat Dira ini sedikit heran dan curiga. Dan tiba-tiba ada suara motor perlahan-lahan berhenti di depan warungnya. Dira saat itu bergegas keluar karena dia yakin yang datang ini adalah Rudi. Di sana terlihat ada 2 orang lelaki dengan memakai jaket hitam dan celana hitam serta masker dan helm itu turun dari motornya. Dia langsung masuk ke dalam warung mengikuti Dira. Dira ini sempat merasa nggak nyaman saat 2 laki-laki itu duduk di dekatnya tanpa melepaskan helm. Terus dia tuh bilang, "Loh, katanya mau kesini sendiri, Mang." Nah, orang ini nggak jawab, malahan salah satu di antara mereka ini beranjak berdiri dan dia ini melihat-lihat ke sekeliling warung Dira. Dan saat melihat tas Dira yang berada di atas kursi di belakang meja itu, laki-laki itu langsung mengambilnya tanpa permisi.
"Lumang, itu tas saya, mau dibawa kemana?" kata Dira sambil berdiri, dan dia tuh berusaha ngerebut kembali tasnya. Tapi tubuhnya ini didorong oleh laki-laki yang satunya lagi ini sampai Dira terjatuh. Dan di saat yang bersamaan ada suara sepeda motor yang berhenti di depan warungnya, membuat dua orang ini bergegas buat keluar. Nah, saat itu Dira sadar ini bukan Amang, ini adalah maling, dan dia tuh teriak, "Maling, maling!" gitu. Dan Dira berusaha berdiri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Soalnya di luar ia itu mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi. Dira ternganga, dan saat keluar, Dira ternganga begitu melihat dua orang yang mengambil tasnya itu berkelahi sama Rudi. Orang-orang yang makan di warung ujung itu berdatangan untuk melihat perkelahian itu. Mereka itu nggak ada yang berani mendekat karena salah satu dari 3 orang yang berkelahi itu ada yang menggunakan senjata tajam berupa belati. Tapi akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang berani turun tangan mendekati orang ketiganya itu, mereka ini berhasil ditangkap. "Loh Pak, jangan dibawa yang itu. Saya kenal sama dia ini. Dia yang sudah membantu saya, Pak. 2 orang itu yang malingnya, Pak," kata Dira saat si Rudi ini dipegangi oleh salah satu warga. Dira ini menjelaskan ke orang-orang itu tentang kronologi kejadian lengkapnya. "Oh, ya udah Mbak," orang-orang itu mengangguk dan melepaskan Rudi. Lalu Rudi itu ditanya ke Dira, "Loh kamu ini kenapa kok ngira mereka itu adalah aku? Padahal tadi kan di telepon aku bilang kalau kesini sendirian aja." "Ya soalnya penampilan mereka ini kayak Amang Rudi waktu pertama kali datang ke sini, dan tubuhnya itu sama kayak Amang." Ya udah, Rudi hanya menghela napas, dan untungnya ia nggak terkena sabetan belati dari orang jahat tadi. Dan setelah keadaan sedikit lebih tenang dan kedua maling itu sudah dibawa oleh orang-orang, Dira mulai bertanya-tanya ke Rudi. Dan Rudi bilang, "Amang minta tolong ambilkan sember air." Dan tanpa bertanya apa-apa, Dira langsung mengambilkan seember air. Ia memberikan air itu pada Rudi, lalu kemudian laki-laki itu mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya. Lalu dia seperti mencampurkan sesuatu itu ke air yang berada di dalam ember. Dan setelah itu Rudi membawa ember itu keluar, sementara itu Dira mengikuti dari belakang. Dan saat melihat Rudi menyiramkan air di dalam ember itu, Dira mengangguk. Airnya disiram ke sekeliling warungnya. Dan setelah selesai, Rudi menyerahkan botol kecil yang ternyata berisi minyak tadi kepada Dira. Ini disimpan atau gantung aja di warungmu ini. Semoga besok-besok dan hari selanjutnya warungnya kamu ini rame lagi. Dan soal minyak itu kamu jangan khawatir, soalnya meskipun kamu bawa sholat pun minyak itu nggak apa-apa, malah akan lebih bagus." "Oh iya Mang, makasih. Semoga dengan ini warungku laris lagi dan nggak ada yang ngirim macam-macam di tempat ini." Dan singkat cerita, keesokan harinya saat itu terlihat biasa saja. Namun entah kenapa Dira merasa kalau warungnya ini sekarang jadi terasa nyaman dipandang, enak dipandang gitu. Dan saat itu ada sebuah mobil berhenti di depan warung dan beberapa orang dengan pakaian bagus masuk ke dalam warung. Mereka ini memesan makanan dan memuji warung Dira yang bersih meski warung ini berada di pinggir jalan. Saat mereka mulai menyantap makanan yang diantarkan, Dira ini harap-harap cemas melihat reaksi mereka. Apakah akan sama kayak pelanggan-pelanggan di hari sebelumnya atau enggak? Tapi beruntungnya sampai makanan mereka hampir habis, mereka tetap terlihat lahap. Bahkan beberapa dari mereka tidak henti-hentinya memuji rasa masakan Dira yang sangat enak. Dan hari itu warungnya kembali laris, dan malamnya Dira juga mengabari Rudi yang tentu saja ikut senang mendengar kabar baik itu. Dan di tahun 2022 ini Dira sudah membuka 2 cabang warung makannya di Kalimantan Selatan.
Mungkin teman-teman yang berada di Kalsel ada yang sudah pernah makan di warung Dira ini tanpa kalian sadari. Dan demikian cerita ini ditulis dan dibagikan oleh Om Ras. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan suatu pelajaran dan hikmah baik buruknya yang bisa kita petik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu istirahat dan tidur kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku pantes sira buronono kaki saratane kawruh